Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman Bobo semua, kenalin aku Putih Puar, boleh kalau mau dipanggil Kak Putih. Aku ibu dari seorang anak. Saat ini aku berprofesi sebagai ilustrator alias tukang gambar dan kadang-kadang aku bikin komik juga. Hari ini aku mau berbagi sedikit tutorial yang sederhana banget untuk membuat komik. Komiknya ini 4 panel karena itu yang paling sederhana dan mungkin bisa teman-teman semua praktekkan di rumah. Kalau yang mau aku buat ini bahan-bahannya tuh benar-benar hanya kertas dan spidol. Spidolnya ini boleh beberapa warna, tapi kalau misalnya mau 2 warna aja juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bikin komik itu nggak harus, kan suka ada yang ragu bikin komik, gambar aku nggak bagus atau gimana. Sebenarnya komik itu adalah paduan dari menggambar dan punya ide cerita yang bisa disederhanakan. Nah sekarang aku mau bikin tipe komik yang suka aku bikin, yaitu komik 4 panel. Nah jadi untuk awalannya, karena yang namanya 4 panel, jadi kalau ada kertas nih kita bagi jadi 4. Oke, kita bagi jadi 4. Nah, jadi aku akan nyobain bikin tokoh kelinci. Jadi aku juga suka kelinci seperti Bobo. Kalau kelinci aku tuh namanya Kelincuy. Jadi aku akan gambar cerita tentang kelincuy dan seekor kucing. Jadi ini si kelinci ini lagi melihat si temannya menangis gitu. Lalu dia nanya. Nah kalau komik tuh kan ada kayak dialognya. Biasanya dalam bentuk bubble-bubble. Nah di sini kelinci nanya, "Pus, kamu kenapa?" Gitu. Nah lalu nanti bisa kita bikin bubble-nya. Boleh dengan warna lain, boleh. Nah lalu dijawab kan sama si pusnya, "Aku lapar." Gitu, dia lagi menangis nih ceritanya. "Aku lapar." Nah lalu ini kan tadi latar belakang. Nah lalu masalahnya, lalu si kelinci tanya, kalau lapar kan harusnya apa? Harusnya makan kan gitu. Nah ini kita bikin lagi si empusnya. Lupa dikasih kumis. Nah lalu kan, "Pus, kamu kenapa?" "Aku lapar." Gitu. Lalu kalau lapar kenapa tidak makan? Tidak makan gitu. Nah lalu pusnya jawab, "Oh karena bekalku ketinggalan." Nah baru kita bikin bubble lagi. Nah ini kan masalahnya, jadi Pus itu lapar, tapi dia nggak bisa makan karena bekalnya ketinggalan. Nah di sini adalah aksinya. Aksinya apa sih gitu? Nah jadi kelinci bilang, "Oh aku punya donat, kita bagi 2 ya." Gitu. Nih.
Wah, jangan khawatir. Ini aku ada donat. Kita bagi dua ya. Benarkah? Gitu, baru kita bikin bubble lagi. Nah, ini tadi jadi aksinya kelinci adalah membagi donatnya jadi dua supaya si empus nggak lapar untuk menyelesaikan masalahnya di sini. Nah, jadi di panel akhir keadaannya adalah udah selesai, si empus udah nggak lapar lagi karena sudah makan donat setengah dari si kelincuy. Gitu. Nah, lalu biasanya untuk kalau aku suka kasih kayak merah pipi untuk hiasan. Lalu kadang-kadang ada efek-efek yang bisa bikin, misalnya ini gambar donat. Nah, gambar donatnya tuh bisa kayak dikasih kayak jentik-jentik supaya orang itu perhatiannya ke si donat itu. Gitu deh. Terus bisa kita tambahin love sebagai bentuk ekspresi bahwa sekarang si empus sudah bahagia gitu. Nah, teman-teman, ini tadi hasilnya komik 4 panel yang super sederhana dan pastinya bisa dipraktekin sama teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen mulai bikin komik juga atau punya cita-cita jadi ilustrator, menurut aku kita harus percaya diri dulu, percaya sama kemampuan diri sendiri, dan jangan takut, karena kalau yang aku perhatiin nih suka ada teman-teman yang gambarnya nanti kurang bagus lah, atau kayaknya masih kurang sempurna, nanti dihapus melulu gitu sampai akhirnya malah nggak jadi. Lebih baik tidak sempurna daripada nggak jadi kalau menurut aku gitu. Jadi jangan takut berkarya, bikin aja dan banyak berlatih, karena kalau semakin sering berlatih akan semakin gampang untuk menuangkan ide menjadi sebuah komik. Bahkan mungkin nanti bisa berkembang ke yang jumlah panelnya jauh lebih banyak atau bahkan menjadi buku. Kalau misalnya ada yang, Kak, ide ceritanya tuh dari mana sih? Sebenarnya ide cerita tuh bisa macam-macam. Kalau aku pun dari kegiatan aku sehari-hari atau kelakuan anakku. Tapi kalau aku bisa saranin, banyak-banyak deh baca buku. Karena sebenarnya dari buku itu banyak banget inspirasi dan kita tuh jadi bisa mengembangkan imajinasi kita sampai akhirnya punya cerita sendiri gitu. Oke teman-teman, makasih semuanya untuk yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube Majalah Bobo. Terus pokoknya dipraktekin ya. Sampai jumpa, dah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!